1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Surat 1 Petrus ditulis untuk menguatkan jemaat Kristen yang mengalami penderitaan dan penganiayaan karena iman mereka. Ayat ini ada dalam konteks 1 Petrus 2 ayat 18-25 yang berbicara tentang bagaimana para hamba Kristen harus tunduk kepada Tuhan mereka, bahkan jika mereka diperlakukan tidak adil. Petrus menekankan bahwa Kristus adalah teladan sempurna dalam menanggung penderitaan dengan sabar, meskipun dia tidak bersalah. Dalam ayat 24, Petrus merujuk pada pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai bentuk penderitaan yang paling besar, namun juga yang paling mulia. Yesus memikul dosa-dosa kita, dan melalui pengorbanannya kita memperoleh keselamatan. Ayat ini juga menggemakan Yesaya pasal 53 ayat 5 yang berbicara tentang bilur-bilur Mesias yang menyembuhkan. Yesus Kristus mengambil dosa manusia ke dalam tubuhnya dan memikulnya di atas kayu salib. Ini adalah inti dari doktrin penebusan. Dosa-dosa kita yang harusnya mendapat hukuman kini dipikul oleh Yesus. Ini menekankan betapa besar pengorbanan Yesus dan kasih-Nya bagi umat manusia. Petrus menggunakan konsep mati terhadap dosa untuk menunjukkan bahwa mereka yang telah percaya kepada Yesus harus meninggalkan kehidupan yang penuh dosa. Hidup baru dalam Kristus berarti hidup dalam kebenaran, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan berusaha untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, mengacu pada kesembuhan rohani yang diterima oleh setiap orang percaya. Ini adalah kesembuhan dari akibat dosa dan kebinasaan kekal. Pengorbanan Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah. Pengorbanan Yesus di salib adalah sesuatu yang harus kita hargai setiap hari. Kita bisa merenungkan kasih Allah yang begitu besar, yang memanggil kita dari kematian dosa kepada kehidupan dalam kebenaran. Ayat ini mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran. Setelah diselamatkan, kita dipanggil untuk meninggalkan dosa dan hidup sebagai orang yang sudah mati terhadap dosa. Ini berarti secara aktif menjauhkan diri dari godaan dosa dan menghidupi prinsip-prinsip Kristus. Jika kita mengalami kesulitan atau penderitaan, kita diingatkan bahwa Kristus juga menderita dengan tidak bersalah. Dia memberikan teladan agar kita bersabar dan tetap berbuat baik meski dalam situasi yang tidak adil. Mari kita berdoa kepada Tuhan memohon kekuatan agar kita mampu melakukan firman Tuhan setiap hari. Amin.